Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para bapak dan para ibu, kaum muslimin dan muslimat yang semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Selalu kebiasaan saya di awal-awal pengajian kita tentunya berdoa kepada Allah Ta'ala dengan seluruh nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkan at-tauhid, mengamalkan Islam ini dengan sempurna, yaitu berusaha membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah, membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran kemaksiatan, yang mana apabila seseorang diberikan taufik oleh Allah Ta'ala, dia bisa membersihkan dirinya dari 3 perkara tersebut, maka orang tersebut pasti dijamin masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Tidak ada penghitungan. Sebagaimana nanti insya Allah kita akan jelaskan dalam kitab yang kita akan bahas di sini. Di antara keutamaan orang yang mentauhidkan Allah, yang dia hanya beribadah kepada Allah semata dan tidak beribadah kepada selain Allah, di antara keutamaannya bahwasanya mereka pasti masuk ke dalam surga. Seseorang yang hanya beribadah kepada Allah semata, tidak melakukan kesyirikan, tidak memalingkan ibadah kepada selain Allah, ini pasti dijamin masuk ke dalam surga. Pasti. Akan tetapi nanti di sana orang-orang yang mentauhidkan Allah, tatkala memasuki surga ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan yang paling tinggi, yaitu seseorang yang bertauhid, seorang muslim, seorang yang beriman, tatkala nanti menghadap Allah dalam keadaan bersih, tidak membawa dosa, tidak memiliki dosa kesyirikan, tidak memiliki dosa dengan melakukan amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak membawa dosa kemaksiatan, yang dia bawa hanya pahala, maka orang yang seperti ini masuk surga tanpa hisab. Tidak ada penghitungan amal. Kenapa? Karena pahala yang dia miliki nggak ada lawannya. Masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang bertauhid, seorang muslim, seorang beriman, tatkala menghadap Allah tapi masih membawa dosa, sehingga harus dihisab terlebih dahulu, harus ditimbang antara amal kebaikan dengan keburukan. Tatkala amal kebaikannya ini lebih berat dibandingkan keburukannya, maka dia pun masuk surga tanpa dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka, tapi dengan proses penghisapan, perhitungan. Tentunya kalau kita dihisab, ditanya sama Allah, masih ada unsur apa? Deg-degannya, ada unsur khawatirnya, jangan-jangan amalan kebaikan kita kalah dengan keburukan. Beda dengan yang pertama. Yang pertama ini masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, nggak ditimbang, nggak dihitung sama Allah amalnya, karena dia nggak punya keburukan. Dan yang ketiga, seorang muslim, seorang yang beriman, tatkala menghadap Allah ternyata masih membawa banyak dosa.
Tapi dosa yang dia miliki tidak ada unsur kesyirikannya. Ya, dia hanya melakukan dosa-dosa besar selain dari kesyirikan. Maka tatkala ditimbang antara amal kebaikan dan keburukannya, oh ternyata dosanya lebih besar, lebih berat. Maka orang yang bertauhid ini dia disiksa dulu di dalam neraka. Sekadar dosa yang dia miliki, dicuci dulu dosanya. Setelah itu Allah keluarkan dari neraka dan Allah masukkan ke dalam surga. Dan tentunya Waalaikumsalam, kita sangat menginginkan kalau disuruh pilih di antara 3 tingkatan ini, kita tentunya pengen yang pertama, masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dan saya mencontoh ustadz saya, beliau setiap pengajian-pengajian selalu berdoa kepada Allah agar dijadikan orang-orang yang seperti ini, yang nanti dalam sebuah hadis kita akan jelaskan pada bab yang ketiga dalam kitab yang kita akan pelajari, jumlahnya itu hanya 70.000 dari umat Islam. Tapi nanti ya Rasulullah meminta tambah, dan nanti ada perbedaan di antara para ulama, apakah orang dari umat Islam ini yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab dibatasi dengan jumlah tertentu atau tidak. Nanti insya Allah kita akan jelaskan pada babnya. Para bapak dan para ibu, semoga Allah merahmati kita semua. Ilmu yang kita pelajari ini adalah ilmu yang sangat agung. Pada pertemuan yang pertama sudah kita jelaskan bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Setelah kita hidup di dunia, kita akan memasuki alam yang kedua, yaitu alam kubur atau alam barzakh, alam yang memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat. Dan nanti di alam barzakh atau alam kubur, masing-masing kita akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang 3 pertanyaan. Man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka. Siapakah sesembahanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Dan sudah kita jelaskan, yang bisa menjawab 3 pertanyaan ini adalah orang yang beriman. Siapakah orang yang beriman? Orang yang beriman itu orang yang berilmu dan beramal. Sewaktu di dunia dia benar-benar mengilmui hakikat mengenal Allah itu seperti apa, hakikat mengenal agamanya itu seperti apa, hakikat mengenal nabinya itu seperti apa. Dia benar-benar mengilmui berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itulah tatkala seorang yang beriman bisa menjawab Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, nabiku adalah Muhammad, kan malaikat berkata, wa ma yudrika. Bertanya lagi, dengan apa Anda bisa menjawabnya? Kok Anda bisa menjawabnya? Apa jawab orang yang beriman ini? Qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa saddaqtu. Karena saya baca Al-Quran, kitabullah, saya mengimaninya. Catatan yang besar di sini, mengimaninya itu adalah mengilmui dan beramal. Orang itu tidaklah dikatakan beriman kecuali dia berilmu dan beramal. Kalau dia hanya beramal tanpa ilmu, dia sesat. Seperti orang-orang Nasara, dhalun, mereka sesat, dijuluki oleh Allah dhalun. Kenapa? Karena beramal tanpa ilmu. Dan orang yang tidak mau, orang yang berilmu tapi tidak beramal, maka dimurkai. Mereka seperti orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang berilmu, tapi apa? Mereka tidak mengamalkan ilmu mereka, sehingga mereka maghdub, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang beriman, orang yang berilmu dan beramal. Jadi hakikatnya kita semua, saya, jamaah semua sama. Kita akan ditanya nanti oleh malaikat Munkar dan Nakir, dan tentunya kita butuh persiapan untuk bisa menjawabnya. Oleh karena itulah tatkala ada seorang sahabat Ansar bertanya kepada Rasulullah, ayu mu'minin afdal ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang mukmin yang paling utama? Maka Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling utama adalah orang mukmin yang paling bagus akhlaknya. Akhlak dia kepada Allah bagus, akhlak dia kepada kedua orang tuanya bagus, akhlak dia kepada tetangganya bagus. Inilah orang mukmin yang paling utama.
Kemudian sahabat ini bertanya lagi, fa ayyul mu'min aqyas? Lalu siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Maka Rasulullah menjelaskan orang mukmin yang paling cerdas adalah orang mukmin yang paling bagus persiapannya untuk menghadapi alam setelah kehidupan ini, menghadapi alam setelah kehidupan. Yang paling bagus persiapannya, dia orang yang cerdas. Kenapa? Dia tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia. Orang cerdas ini kan orang nggak gampang tertipu. Dia tahu dunia ini hanya sementara, tempat persinggahan. Rasulullah mengibaratkan dunia itu seperti kita hanya menyeberang jalan. Kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah Anda di dunia ini seperti seorang pengembara, seorang musafir. Yang namanya musafir kita cuma lewat aja, bukan tujuan. Aw 'abirus sabil, atau sekedar menyeberang jalan aja sebentar. Ya. Maka orang yang cerdas adalah orang yang dia mempersiapkan bekal untuk alam selanjutnya. Sehingga kita belajar bersama di sini. Saya katakan kita belajar bersama, ya, membahas sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad At-Tamimi yang membahas tentang Kitabut Tauhid. Ya, dalam kitab ini ya, beliau membawakan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, dan juga perkataan para sahabat, perkataan para ulama, yang dalil-dalil tersebut mengajarkan kepada kita begini loh caranya mengenal Allah, ini loh hakikat mengenal Allah, yang dengannya kita bisa menjawab 3 pertanyaan kubur. Kitab At-Tauhid ini yang insyaallah kita akan bahas, jumlah babnya sekitar 67 bab, semuanya terkait masalah At-Tauhid. Insyaallah kita akan jelaskan bab demi bab. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita mencoba masuk bab yang pertama, bab yang diberikan judul oleh beliau Kitabut Tauhid. Bab yang pertama judulnya Kitabut Tauhid. Untuk memudahkan di dalam kita memahami bab demi bab, saya akan menjelaskan terlebih dahulu poin-poin pembahasan yang kita akan bahas pada bab yang pertama ini. Apa sih poin-poin yang kita akan bahas pada bab ini? Yang pertama, kita akan menjelaskan apa dasar penulis mendahului kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita juga memulai kajian dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka begitu pula di sini Syekh Muhammad At-Tamimi tatkala menulis kitabnya diawali Bismillahirrahmanirrahim. Apa dasarnya? Ada nggak sih dasarnya? Karena kalau kita ingin beramal, apapun bentuk amalnya, baik amal itu terkait dengan perkataan, baik amal itu terkait dengan perbuatan, baik amal itu terkait dengan keyakinan, harus ada dasar. Agama Islam itu agama yang ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Semua amalan ada dasarnya. Apa dasarnya? Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila ada suatu perkataan ada dasar dari Al-Quran dan As-Sunnah, amalkan. Kalau tidak, jangan diamalkan. Dasar kita Alkitab dan As-Sunnah. Apabila ada perbuatan ada dasarnya dari Alkitab dan As-Sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah, amalkan. Memang ini dasar kita. Jangan sampai kita beramal atau memiliki suatu keyakinan yang enggak ada dasarnya, nanti tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, apa faedahnya? Apa manfaatnya? Kita sering ya memulai kajian dengan bismillah. Kita tatkala ingin makan baca bismillah. Tatkala kita ingin masuk ke dalam WC juga baca bismillah. Tatkala kita mau tidur baca bismillah. Tatkala kita mau keluar dari rumah baca bismillah. Mau masuk ke dalam rumah pun baca bismillah. Diawali dengan menyebut nama Allah. Apa sih faedahnya? Jangan sampai selama ini kita mengamalkan perkara tersebut tapi nggak tahu faedahnya, sehingga kurang menancap. Ya, tatkala kita nggak tahu suatu faedah dari sesuatu kan percuma nanti. Kurang mantap, kurang greget kita untuk mengamalkannya. Apa faedahnya nanti kita mengawali segala sesuatu dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian poin yang keempat, kita akan menjelaskan apa itu At-Tauhid. Ya, ini poin yang keempat. Dan poin yang kelima adalah tentang penjelasan dalil-dalil
yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi yang menjelaskan tentang makna dari at-tauhid. Yang intinya pada bab yang pertama ini menjelaskan tentang kedudukan dan keagungan tauhid yang sangat tinggi. Tapi kita jelaskan poin yang pertama. Apa tadi poin pertama ya? Dasar atau alasan mengapa penulis memulai kitabnya dengan basmalah. Dijelaskan para ulama yang menjelaskan kitab ini, ibtada al-mu'allif kitabahu bil basmalah. Mu'allif Syekh Muhammad At-Tamimi, semoga Allah merahmati beliau, memulai kitabnya dengan bismillah, iktidaan bi kitabillahi ta'ala. Ini dalam rangka mencontoh kitab Allah, Al-Quran, yang mana Al-Quran di dalam setiap surat-suratnya mesti didahului dengan bismillahirrahmanirrahim illa surat At-Taubah, kecuali surat At-Taubah, surat At-Taubah ya, surat yang ke-9 dalam Al-Quran kalau tidak salah Pak ya. Tidak diawali dengan bismillah. Kenapa? Para ulama menjelaskan diantaranya karena surat At-Taubah ini di dalamnya membongkar kejelekan orang-orang munafik, sehingga Allah tidak memulainya dengan bismillah, karena bismillah ini isinya apa? Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, terkait dengan kasih sayang. Tapi surat At-Taubah karena di situ membongkar kejelekan dari orang-orang munafik, tipu daya mereka, Allah tidak memulainya dengan basmalah. Tapi semua surat selain At-Taubah dimulai dengan basmalah. Ini yang pertama. Jadi beliau mencontoh kitab Allah. Yang kedua, iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau selalu menulis risalah-risalahnya, perjanjian-perjanjiannya dengan basmalah. Dan ada sebuah hadis yang para ulama ini berselisih apakah hadis ini sahih ataukah dhaif, lemah ya. Ada ulama yang mensahihkan, ada ulama yang mendhaifkan, tapi secara makna hadis ini maknanya sahih. Adapun secara sanad, jalur periwayatan, siapa yang meriwayatkan ini, ada ulama khilaf, berbeda pendapat, yaitu hadis yang berbunyi kullu amrin bibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillah, setiap perkara yang penting ya, yang baik, maksudnya baik di sini baik menurut syariat, yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, maka perkara tersebut akan berkurang barokahnya. Ya, hadis ini ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Kemudian di antara contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengadakan perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin Quraisy sebelum terjadinya Fathul Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menulis perjanjian tersebut, wa nada Ali bin Abi Thalib, dan memanggil Ali bin Abi Thalib liyaktuba as-sulha, untuk menulis perjanjian. Faqala lahu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali, uktub bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, tulis dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Tatkala Rasulullah memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menulis perjanjian diawali dengan bismillah, ini kebiasaan Rasulullah, maka qalu, orang-orang musyrikin Quraisy berkata, la na'rifu ar-Rahman, kami tidak mengenal ar-Rahman, kami tidak mengenal ar-Rahman illa Rahman al-Yamamah, kecuali Rahman al-Yamamah. Rahman al-Yamamah yang dimaksud orang musyrikin Mekah di sini adalah Musailamah al-Kadzab, nabi palsu. Jadi orang musyrikin ini mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Maka tatkala Rasulullah merintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menulis perjanjian, ya bismillahirrahmanirrahim, itu juga ada nama Allah Ar-Rahman. Orang musyrik nggak terima, la na'rifu Ar-Rahman, kami nggak kenal Ar-Rahman. Tapi mereka nggak mengingkari Allah. Orang musyrik itu nggak mengingkari Allah. Yang mereka ingkari adalah nama Allah Ar-Rahman. Kemudian mereka berkata, walakin, akan tetapi, uktub ya Ali, ya Ali uktub, tulislah bismika Allahumma. Perhatikan ini, orang musyrikin berkata kepada Ali bin Abi Thalib,
untuk menulis perjanjian diawali dengan apa? Ini atas perintah siapa nih? Atas perintah orang-orang musyrikin Quraisy Mekah. Mereka berkata, walakin uktub bismika Allahumma. Apa artinya bismika Allahumma? Dengan menyebut namamu ya Allah. Siapa yang bilang? Orang musyrikin Quraisy. Jadi kita jangan salah sangka, orang musyrikin Quraisy itu beriman kepada Allah, dalam artian mereka percaya akan adanya Allah. Bahkan mereka beribadah juga kepada Allah. Orang musyrikin Quraisy itu, mereka dahulunya mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka juga haji, mereka berkurban. Lalu letak kesalahan mereka di mana? Letak kesalahan mereka adalah mereka tidak mentauhidkan Allah dalam ibadah. Mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka pun beribadah kepada selain Allah. Ini kesalahan orang-orang musyrikin. Ya, tidak mentauhidkan Allah. Tidak hanya beribadah kepada Allah, mereka beribadah kepada Allah, mereka pun beribadah kepada selain Allah. Sebagaimana hadis yang kemarin mungkin pernah saya sampaikan, ada seorang sahabat yang namanya Husain bin Imran. Sebelum beliau masuk Islam ini, beliau pernah mendatangi Rasulullah sebelum masuk Islamnya, yang bernama Husain. Rasulullah bertanya kepada sahabat ini sebelum masuk Islamnya, kam ilahan ta'budu? Berapa sesembahan yang kamu sembah? Berapa sesembahan yang kamu sembah? Maka Husain ini berkata, sab'atan, 7. Sittatan fil ardi, 6 sesembahan saya sembah, mereka berada di bumi. Wa wahidun fis sama, wa wahidan fis sama, dan 1 ada di atas langit. Di atas langit maksudnya siapa? Allah. Ya. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, di antara 7 sesembahan yang kamu sembah itu, yang 6 di bumi, yang 1 di langit, yaitu Allah, siapakah yang paling engkau takuti? Siapakah yang paling engkau harapkan di antara 7 sesembahan yang kau sembah? Dia mengatakan alladzi fis sama, sesembahan yang berada di atas langit. Maka kata Rasulullah, utruk as-sitta wa'bud alladzi fis sama. Oleh karena itulah tinggalkanlah 6 sesembahan yang kamu sembah di bumi, dan sembahlah 1 sesembahan yang berada di atas langit. Ini dalil yang sangat tegas menunjukkan orang-orang musyrikin zaman dahulu pun yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun beribadah kepada Allah. Tapi salahnya di mana? Salahnya di samping mereka beribadah kepada Allah, mereka pun beribadah kepada selain Allah. Inilah hakikat yang menyisir dari tauhid. Ya, nanti insyaallah kita akan jelaskan makna dari at-tauhid. Tapi ini dalil atau landasan mengapa Syekh Muhammad At-Tamimi memulai kitabnya dengan basmalah. Maka tatkala kita memulai kajian kita dengan basmalah, kalau kita niatkan dalam rangka mencontoh kitabullah, dalam rangka mencontoh Rasulullah, maka ini bernilai pahala. Ya. Jadi tatkala kita mulai seperti ini baca bismillah, tapi kita nggak tahu dasarnya apa, bisa jadi nggak bernilai pahala. Tapi kalau kita sudah tahu, oh saya lakukan ini sudah ada dasarnya, ada dalilnya, ya, maka tatkala kita melakukan hal tersebut memang karena didasari atas dalil Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekarang poin yang kedua adalah faidah. Apa faidah kita memulai segala sesuatu yang baik dengan basmalah? Dijelaskan oleh para ulama, ibtada al-mu'allif kitabahu bil basmalah li faidataini. Penulis memulai kitabnya dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ini ada 2 faedah. Yang pertama adalah al-isti'anatu billah, dalam rangka meminta tolong kepada Allah. Dari mana diambil? Kalau kita sedikit bahas tentang bahasa Arab, bismillah, bi alba di sini ini namanya huruf jar kalau dalam bahasa Arab, ya, huruf jar yang bermakna isti'anah, minta tolong, ya, meminta tolong. Seperti saya mengatakan misalnya kalau dalam bahasa Arab, qata'tu at-tufah bisikin, saya memotong apel bisikin, dengan pisau. Maksudnya apa? Dengan bantuan pisau.
Dan alba pada kalimat bismillah ini lil isti'anah. Bismillah artinya apa? Dengan menyebut nama Allah saya minta tolong dari apa yang kita kerjakan. Ini faedah yang pertama. Yang kedua adalah at-tabarruk bil bada'ati bismillah. Dalam rangka bertabaruk, mengharapkan barokah. Tatkala kita melakukan sesuatu, yang pertama kali kita sebut adalah zat yang maha agung, zat yang kita sembah, Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam rangka kita apa? Mencari barokah, ya, meminta kebaikan yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita minum misalnya, kita baca bismillahirrahmanirrahim atau bismillah, maka hakikatnya kita mengatakan seperti apa? Ya Allah, tolonglah saya dalam meminum minuman ini dan berilah saya barokah yang banyak. Tatkala kita mulai kajian, ya, marilah kita mulai kajian kita dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka hakikatnya kita mengatakan, ya Allah, tolonglah kami di dalam memulai kajian ini dan berilah kami kebaikan yang banyak. Karena kita manusia ini diciptakan dalam keadaan lemah. Khuliqal insanu dha'ifan. Manusia Allah ciptakan dalam keadaan lemah. Kita butuh pertolongan dari Allah. Ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini, aktivitas-aktivitas baik terkait dengan dunia yang kita lakukan selama ini, tidak mungkin kita lakukan kecuali dengan pertolongan dari Allah. Bukan karena kekuatan yang kita miliki, bukan. Kita dapat melangkahkan kaki kita ke masjid sholat berjamaah, ini semata-mata pertolongan dari Allah, bukan karena fisik kita, bukan karena kekuatan kita. Lihat banyak rumah di sekitar sini, tatkala dengar adzan berkumandang, itu susah sekali menggerakkan kakinya ke masjid sholat berjamaah. Kenapa? Belum dapat taufik dari Allah, belum digerakkan, ya, dia belum mendapatkan pertolongan dari Allah. Orang yang sudah sepuh tapi dia kuat melangkahkan kakinya. Kenapa? Semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak mungkin melakukan suatu ibadah apapun itu kecuali dengan pertolongan dari Allah, bukan karena kekuatan yang ada pada diri kita. Kalau seperti ini kita camkan dalam hati kita, maka akan terlepas pada diri kita rasa ujub, bangga diri. Apalah saya kalau nggak ditolong sama Allah nggak mungkin saya bisa sholat berjamaah. Saya kalau nggak ditolong sama Allah nggak mungkin saya bisa sholat malam. Saya kalau nggak ditolong sama Allah nggak mungkin saya bisa puasa Senin dan Kamis. Saya kalau nggak ditolong sama Allah nggak mungkin saya bisa memiliki perusahaan seperti ini. Nggak mungkin. Ini semuanya semata-mata karena pertolongan dari Allah. Ya, oleh karena itulah kita memulai segala sesuatunya yang dengan bismillah. Pertama apa? Dalam rangka meminta tolong kepada Allah. Kita minta tolong kepada Allah. Dan yang kedua adalah kita mencari barokah, bertabaruk kepada Allah, mengharapkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai jam berapa ya? 8:30 ya? Jam 8:30 materinya, setelah itu tanya jawab apa gitu ya. Sekarang kita lanjutkan poin yang ketiga, pengertian dari at-tauhid. Apa itu tauhid? Sebelum saya jelaskan, sebagian orang ada yang menyangka kalimat at-tauhid ini adalah kalimat yang dibuat-buat oleh sebagian ulama. Kalimat yang tidak syar'i, kalimat yang tidak ada dasarnya. Ada sebagian orang yang menuduh seperti itu. Padahal kalimat at-tauhid ini adalah kalimat yang syar'i. Sebagaimana hadis yang nanti kita akan jelaskan. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman, maka Rasulullah mengatakan falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi, maka hendaklah yang pertama ya engkau dakwahkan kepada mereka ila ayyuhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, jadi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, qala lahu, maka Rasulullah berkata kepadanya, innaka ta'ti qauman ahlul kitab. Ya Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ila ayyuhidullah, maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka
adalah agar mereka mentauhidkan Allah. Berarti lafaz tauhid ini bukan lafaz yang tidak ada contohnya. Ya, Rasulullah pun pernah mengatakan, bahkan memerintahkan kepada Mu'adz. Dan Ibnu Abbas, sahabat yang mulia, tatkala beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Kita bisa lihat tafsir Ibnu Katsir, ya, membawakan perkataan Ibnu Abbas, illa liwahidun, illa liya'budun, maknanya adalah illa liwahiduni, itu agar mereka mentauhidkan aku dalam ibadah. Ibnu Abbas menafsirkan, menjelaskan ibadah dengan at-tauhid. Berarti lafaz tauhid ini bukan lafaz yang diada-adakan, ada dasarnya dari Rasulullah dan juga dari sahabat Ibnu Abbas. At-tauhid maknanya kalau ditinjau dari sisi bahasa, diambil dari fiil. Kalau kita belajar sedikit bahasa Arab, ya, wahada yuwahidu tauhidan. Wahada, wahid, satu, ya, wahada yuwahidu tauhidan, yakni maknanya adalah idza ja'alahu wahidan, jika kita menjadikan sesuatu menjadi satu. Jadi tauhid itu secara bahasa adalah jika kita menjadikan sesuatu menjadi satu. Kalau misalnya kita katakan khammasa yukhammisu takhmisan, khamsa itu berapa? 5. Berarti artinya apa? Menjadikan sesuatu menjadi 5. Ini secara bahasa. Jadi secara bahasa tauhid adalah menjadikan sesuatu menjadi satu, karena diambil dari kata wahada, wahid, satu. Kemudian para ulama menjelaskan, tidaklah mungkin seseorang itu dikatakan telah menjadikan sesuatu menjadi satu kecuali terkumpul dua perkara. Jadi para ulama menjelaskan, tidaklah mungkin seseorang itu dikatakan telah menjadikan sesuatu menjadi satu kecuali terpenuhi dua perkara. Yang pertama peniadaan, ditiadakan. Kemudian yang kedua penetapan, ditiadakan kemudian ditetapkan. Misal, saya ingin mengabarkan bahwasanya yang keluar dari masjid ini hanya Muhammad. Misal, saya mengatakan Muhammad telah keluar dari masjid, titik, sudah. Muhammad telah keluar dari masjid. Apakah dari perkataan saya ini sudah menunjukkan yang keluar dari masjid hanya Muhammad? Belum tentu. Bisa jadi yang lainnya juga keluar, tapi saya nggak kabarkan, karena saya hanya mengatakan Muhammad keluar dari masjid. Ada kemungkinan selain Muhammad juga keluar, tapi saya nggak sebutkan. Tapi kalau saya meniadakan, tidak ada yang keluar dari masjid kecuali Muhammad. Tidak ada yang keluar dari masjid kecuali Muhammad. Tidak ada, ini peniadaan, kecuali penetapan. Berarti yang keluar dari masjid siapa? Hanya Muhammad. Berarti saya telah menjadikan Muhammad perkataan saya telah menjadikan Muhammad satu-satunya orang yang keluar dari masjid. Karena ada unsur apa? Peniadaan dan penetapan. Oleh karena itulah kalimat la ilaha illallah dinamakan dengan kalimat at-tauhid. Ya, kalimat tahlil adalah kalimat tauhid. Kenapa? Karena di dalamnya ada peniadaan dan ada penetapan. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Oleh karena itulah baru kita tahu tadi, kenapa orang-orang musyrikin tidak dikatakan orang yang bertauhid, seperti sahabat Imran sebelum masuk Islamnya. Kenapa? Karena dia menetapkan Allah sesembahan. Ya, saya tetapkan sesembahan. Saya punya sesembahan 7. Yang 6 di bumi, yang 1 di langit. Dia tetapkan, tapi dia tidak menolak yang 6. Oleh karena itulah dia belum dikatakan orang yang bertauhid. Sama dengan orang-orang musyrikin. Ya, tatkala mereka beribadah kepada Allah, kenapa tidak dikatakan orang yang bertauhid? Karena mereka tidak menolak yang lainnya. Mereka menetapkan Allah sesembahan, ya Allah sesembahan saya, tapi Lata juga sesembahan saya, Uzza juga sesembahan saya, Manat juga sesembahan saya, Hubal juga sesembahan saya. Tidak ada unsur peniadaan.
Mereka hanya menetapkan Allah sesembahan tapi tidak meniadakan yang lainnya. Maka mereka tidaklah dikatakan orang yang ber-tauhid. Tauhid itu adalah menjadikan sesuatu menjadi satu. Dan tidaklah kita menjadikan sesuatu menjadi satu kecuali terkumpul dua perkara. Peniadaan, kita tiadakan semua sesembahan-sesembahan, kemudian kita tetapkan sesembahan yang berhak kita sembah adalah Allah semata. Ya, ini tauhid secara bahasa. Adapun tauhid secara istilah, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang memiliki sifat rububiyah, zat yang memiliki sifat uluhiyah, zat yang memiliki sifat al-asma wa sifat. Dari pengertian ini, para ulama membagi tauhid terbagi menjadi tiga berdasarkan dalil-dalil yang ada, berdasarkan penelitian. Ya, karena ada sebagian orang yang menyangka pembagian tauhid yang tiga ini nggak ada contohnya, nggak ada dalilnya. Rasulullah nggak pernah bersabda tauhid itu terbagi menjadi tiga. Memang kalau dalil secara nyata, secara plek, nggak ada. Tapi istinbat para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada. Seperti ulama-ulama fikih misalnya menjelaskan bahwasanya sholat itu punya rukun. Sholat itu ada syarat-syarat sholat, ada rukun-rukun sholat. Al-Fatihah adalah rukun sholat. Pernah nggak Rasulullah mengatakan innal fatihata ruknun min sholat? Sesungguhnya Fatihah itu adalah rukun dari sholat. Pernah nggak Rasulullah bersabda seperti ini? Tidak pernah. Kita nggak pernah dapatkan di hadis riwayat siapa, di dalam kitab apa. Tapi kok bisa para ulama mengatakan bahwasanya Al-Fatihah adalah rukun dari sholat? Dari mana? Dari dalil, dari hadis. La sholata liman lam yaqra al-Fatihah. Atau kama qala Rasulullah, tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Oh, berarti berdasarkan hadis ini sholat itu adalah merupakan rukun dari Al-Fatihah adalah rukun dari sholat. Ya. Jadi saya jelaskan karena ada sebagian dari kaum muslimin yang menganggap pembagian tauhid yang tiga ini suatu perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, padahal ya para ulama menjelaskan berdasarkan dalil-dalil yang ada, seperti para ulama fikih menjelaskan bahwasanya sholat itu ada rukunnya, ada syarat-syarat sahnya sholat, ada rukun-rukun sholat dan yang semisalnya. Jadi at-tauhid berdasarkan dalil-dalil yang ada, nanti kita akan sampaikan dalilnya, terbagi menjadi tiga. Yang seseorang itu tidaklah dikatakan mentauhidkan Allah kecuali dia mentauhidkan tiga-tiganya ini. Yang pertama apa? Yang pertama adalah tauhidur rububiyah. Apa sih pengertian dari tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah ifradullahi ta'ala bi af'alihi, yaitu kita menunggalkan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya, seperti mencipta, memberikan rizki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta ini, menurunkan hujan. Ini terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah. Kalau kita meyakini tidak ada yang mencipta alam semesta ini kecuali Allah, tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah, tidak ada yang menguasai alam semesta ini kecuali Allah, tidak ada yang dapat memberi rezeki pada alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita telah mentauhidkan Allah di dalam rububiyah. Dalilnya banyak, di antaranya dalil yang kita hafal semua dalam surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ini kenapa dinamakan dengan umul kitab, induknya dari Alkitab Al-Quran, karena dalam surah Al-Fatihah ini mencakup tiga tauhid yang kita jelaskan ini. Ya. Tauhid rububiyah dalilnya adalah surat Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Rabb ditafsirkan oleh para ulama, Rabb adalah pencipta, penguasa, pengatur. Ini menunjukkan apa? Dalil rububiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah yang lainnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Ya, Allah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku. Ya, ini tauhid rububiyah, ya, kita meyakini tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah. Tidak ada yang mengatur lautan kecuali Allah. Oleh karena itulah kalau ada seseorang meyakini, oh pantai selatan yang mengatur
Nyai Roro Kidul misal, berarti dia belum mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian firqah yang sesat yang mengatakan bahwasanya alam semesta ini diatur oleh 4 wali kutub. Orang yang seperti ini berarti tidak mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Dia tidak menunggalkan Allah, semuanya yang mengatur Allah. Yang menurunkan hujan adalah Allah, yang memerintahkan hujan adalah Allah. Kita sering, mungkin kita pernah dengar atau pernah nonton iklan chat kalau tidak salah ya, yang tatkala dia mau ngechat tiba-tiba mendung, dia telepon pawang hujan, Pak chat apa itu Pak ya. Dia minta untuk menahan hujan, menurunkan hujan, menahan hujan. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau tatkala kita lihat kenyataannya seperti itu, berarti banyak dari kaum muslimin yang tidak memahami tauhid rububiyah. Jadi kita harus meyakini bahwasanya yang menciptakan Allah, yang mengatur alam semesta adalah Allah, yang menurunkan hujan adalah Allah, yang memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid yang pertama yang harus kita yakini. Tapi ternyata tauhid rububiyah ini pun diyakini oleh orang-orang musyrikin zaman dahulu. Sehingga kalau seseorang hanya menetapkan tauhid rububiyah bagi Allah, belum dikatakan dia bertauhid, belum. Jadi orang itu dikatakan bertauhid jika mentauhidkan semuanya. Kalau hanya salah satunya, belum dikatakan orang yang bertauhid. Sebagaimana orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah, mereka pun ternyata mengimani, meyakini bahwasanya yang menciptakan alam semesta adalah Allah. Allah Ta'ala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yakulanna Allah. Wala in sa'altahum, dan jika engkau bertanya ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, itu orang-orang musyrikin, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, la yakulanna Allah, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Orang musyrikin juga yakin yang menciptakan adalah Allah. Dan juga firman Allah dalam surat Yunus ayat 31 sampai 32, Allah Ta'ala berkata, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku sam'a wal absar wa ma yukhrijul hayya minal maiti wa yukhrijul maita minal hayyi wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah ya Muhammad kepada mereka, siapakah yang memberikan kalian rezeki dari atas langit dan bumi? Siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur semua perkara? Fasayaquluna Allah, maka niscaya mereka akan berkata Allah. Ya, faqul afala tattaqun. Lalu kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Kenapa kalian tidak beribadah hanya kepada Allah semata? Jadi keyakinan kita terkait dengan tauhid rububiyah bagi Allah belumlah memasukkan kita ke dalam Islam yang murni. Kita harus mentauhidkan Allah pula di dalam tauhid yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah, yang insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebelum kita tutup. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi, ya, terkait dengan materi yang saya sampaikan.